Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dialog sufistik kita antara penenun dan pengelana pada kesempatan kali ini masih berkisar pada tema atau berkaitan dengan kisahnya Uwais Al-Qarni. Untuk kali ini judul kita adalah Menolak Dunia. Saudara, pada suasana sore, langit berwarna tembaga. Di sebuah padang sunyi, pengelana duduk menggenggam sepotong roti kering. Penenun datang membawa kendi air dan duduk perlahan di dekatnya. Lalu berkatalah pengelana, "Wahai penenun, apakah semua orang harus dikenal agar hidupnya berarti?" Kata penenun, "Tak semua yang bercahaya terlihat, dan tak semua yang dilihat membawa cahaya. Apa yang membuatmu bertanya begitu?" Pengelana menjawab, "Aku baru kembali dari kota. Di sana orang-orang sibuk mengejar nama. Mereka berlomba jadi yang terdepan, tapi di mataku semuanya terasa kosong." Kata penenun, "Karena engkau melihat dengan mata yang mulai sembuh. Dunia itu seperti cermin yang retak. Ia memantulkan harapan yang semu." Kata pengelana, "Tapi jika kita meninggalkan dunia, bukankah kita tak akan berarti?" Kata penenun, "Kau pernah dengar nama Uwais?" Kata pengelana, "Uwais Al-Qarni yang tak pernah bertemu Nabi tapi disebut di langit." Kata penenun, "Ia adalah orang yang tidak punya rumah megah, tidak punya pakaian indah, tak dikenal di pasar, tak disebut di mimbar. Tapi ia dikenal oleh malaikat. Namanya disebut oleh Rasulullah. Lebih tinggi dari segala gelar dunia." Kata pengelana, "Apa yang membuatnya begitu istimewa?" Kata penenun, "Ia merawat ibunya. Seorang lelaki miskin dari Yaman yang hanya memiliki doa, air mata, dan cinta kepada ibunya. Ia tak datang ke Madinah karena ibunya tidak bisa ditinggal. Padahal ia rindu bertemu Nabi, tapi ia memilih ridho ibunya, dan karena itu Allah ridho padanya." Kata pengelana, "Dan Nabi tahu tentang dia?" Kata penenun, "Nabi berkata kepada Umar dan Ali, 'Jika kalian bertemu Uwais dari Qoron, mintalah dia memohonkan ampunan untuk kalian.'" Kata pengelana, "Bagaimana mungkin dua sahabat besar meminta doa dari orang yang tak dikenal?" Kata penenun, "Karena ukuran di langit bukan nama, tapi hati. Uwais tidak punya pengikut, tidak punya rumah besar, tidak punya suara lantang. Tapi ia punya hati yang jernih, yang tidak digerakkan oleh dunia." Pengelana perlahan menunduk lalu berkata, "Maka betapa kecilnya kita yang mengejar tepuk tangan. Bahkan doa Uwais lebih didengar daripada suara khutbah paling lantang." Kata penenun, "Zuhud bukan berarti menolak dunia dengan marah, tapi meletakkannya di tangan, bukan di hati. Uwais hidup bersama dunia, tapi dunia tidak hidup di dalamnya." Kata pengelana, "Lalu apa yang harus kulakukan, penenun, agar bisa mengenal diriku seperti Uwais mengenal dirinya?" Kata penenun, "Berbaktilah pada ibumu, pada yang lemah, pada jalan-jalan sepi yang dilupakan manusia. Jangan kejar panggung, kejar pandangan langit." Kata pengelana, "Jika aku melangkah ke jalan itu, mungkinkah aku dikenal oleh yang di atas, meski dilupakan oleh yang di bawah?" Penenun tersenyum lalu berkata, "Langit selalu melihat mereka yang tersembunyi. Bahkan sujud di malam gelap pun tak pernah luput dari catatannya." Suasana hening, angin meniup lembut. Pengelana bangkit, memandang ke ufuk, lalu berkata, "Hari ini aku ingin jadi suara yang tak dikenal bumi, tapi dikenali oleh langit." Kata penenun, "Maka tinggalkan dunia di kakimu dan letakkan akhirat di matamu. Langkahkan kakimu seperti Uwais melangkah dengan ibunya di punggung dan Allah di dalam hatinya."
Baik saudara, demikian penyampaian kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.